Perkenalkan, saya Robert Widodo, calon guru penggerak Angkatan 10. Berikut ini adalah tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terdapat 3 pertanyaan panduan yang dapat membantu saya dalam menyelesaikan tugas koneksi antar materi modul 2.1 ini. Pertanyaan pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dan pertanyaan ketiga. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan panduan yang pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran dengan strategi yang terencana untuk memenuhi kebutuhan keragaman kebutuhan belajar murid agar murid sukses dalam pembelajarannya, mendapatkan pengalaman belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar, readiness, murid, minat murid, dan profil belajar murid. Beberapa contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid adalah: pertama, mengamati perilaku murid-murid mereka. Kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini, dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Ketujuh, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Kedelapan, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kesembilan, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Kesepuluh, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Kesebelas, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Kedua belas, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Setelah memperoleh data pemetaan kebutuhan murid, maka disusunlah rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, yang berdiferensiasi. Letak diferensiasi bisa pada konten, proses, dan produk yang dihasilkan. RPP berdiferensiasi dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Kita sampai pada pertanyaan panduan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid karena rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat dengan menganalisis kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, readiness, murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kemampuan guru untuk memahami tujuan pembelajaran dengan baik akan menjadi salah satu kunci bagi suksesnya implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat memahami tujuan pembelajaran, guru perlu mengetahui apa sebenarnya kompetensi yang diharapkan, baik dalam ranah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, yang harus dapat dicapai oleh murid dalam suatu mata pelajaran di jenjang dan waktu tertentu. Kompetensi-kompetensi ini dapat dibaca oleh guru di dalam dokumen standar isi. Oleh karena itu, guru perlu secara cermat membaca dan memahami standar isi dengan baik agar dapat menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai.
Jika guru telah memiliki pemahaman yang baik terkait dengan tujuan, akan lebih mudah bagi guru untuk menentukan tahapan-tahapan dalam proses belajar murid dan memutuskan strategi pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan agar dapat mensukseskan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil yang maksimal. Pertama, menyusun tujuan pembelajaran pada kurikulum. Tujuan pembelajaran tersebut hendaklah memuat ABCD, audience, behavior, condition, degree, dengan menuliskan kata kerja operasional, KKO. Kedua, memetakan kebutuhan belajar siswa, kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Pemetaan kebutuhan murid dapat dilaksanakan dengan asesmen awal, wawancara singkat, catatan observasi, dan sebagainya. Keempat, menyusun materi pelajaran yang beragam sesuai kesiapan belajar siswa. Kelima, mengaitkan minat murid dengan materi yang akan diajarkan. Keenam, menyusun materi pelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Ketujuh, merancang strategi atau langkah-langkah pembelajaran yang dapat mengakomodasi setiap kebutuhan siswa. Kedelapan, menyusun instrumen penilaian yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Kesembilan, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai skenario yang telah disusun. Kesepuluh, menggunakan hasil penilaian sebagai acuan untuk memetakan kebutuhan belajar siswa pada pembelajaran berikutnya. Kita sampai pada pertanyaan panduan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Materi modul 2.1 ini memiliki kaitan dengan materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Berikut beberapa kaitan materi modul 2.1 ini dengan modul-modul yang lainnya. Sejauh saya ingat bahwa pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara, disebutkan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Peran pendidik adalah menuntun, membimbing, dan memfasilitasi siswa sesuai dengan kodratnya, serta memenuhi kebutuhan siswa, salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, disebutkan bahwa pendidik perlu memiliki nilai berpihak pada siswa, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selain itu, pendidik juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi pelatih bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dengan demikian, pendidik harus senantiasa mandiri sebagai pembelajar sepanjang hayat, selalu berinovasi, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan siswa. Salah satu caranya adalah dengan menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.3, visi guru penggerak, pendidik dapat mewujudkan visi tersebut dengan menciptakan inisiatif perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.4, budaya positif, disebutkan bahwa murid memiliki kontrol atas dirinya sendiri dan menunjukkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, pendidik perlu menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dihargainya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar murid yang beragam, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar dari dalam diri siswa. Demikianlah tugas koneksi antar materi pada modul 2.1. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat, guru penggerak tergerak, bergerak dan menggerakkan.